apa yang dimaksud dengan prinsip bebas dan aktif. Oke, independen itu dijelaskan di situ bahwa Indonesia boleh memihak dan juga perlu disiasati ya gitu. Ya diubah lah ya. Diubah. Itu akan lebih menarik ketika misalnya format debatnya langsung direct antara panelis dengan si kandidat. Jadi orang bisa melihat lalu bilang pasti yang menguasai panggung Pak Prabowo gitu. Tapi jangan lupa Pak Prabowo itu baru pegang Kementerian Pertahanan itu tahun 2019. Sebelumnya kan enggak. Sebelumnya malah dia banyak berkutat di isu-isu pertanian. Kan pernah jadi ketua HKTI ya. Jadi isunya dia di sana. Makanya ketika dia di Kementerian Pertahanan pun salah satu yang digarap kan food estate. Jumpa lagi dengan Ruang Publik bersama DDM. Di studio saya kehadiran seorang ahli pengamat politik internasional, Pak Arnold Christen Pakpahat dari Unpar, dosen FISIP Hubungan Internasional Universitas Parahyangan. Pak Christian, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Kang Dedi undangannya nih, menarik nih. Iya, kita masih bicara soal debat kemarin Pak Komen. Nah, tetapi sebelum itu saya ingin mengetahui Anda review lah, apa sih tantangan global saat ini yang kaitannya nanti kita bicarakan dengan bagaimana seharusnya Indonesia bersikap ya gitu. Oke. Debat Capres kemarin, debat yang kedua ya Kang, itu menarik ya. Menarik karena tema yang diusung itu sebenarnya berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kenapa sih kok harga BBM non subsidi misalnya turun? Itu kan karena ada situasi di pasar global. Nah, jadi kalau masyarakat mencermati, tema kemarin itu sangat relate dekat dengan kehidupan kita. Nah, kalau kita bicara tentang aspek hubungan internasional misalnya gitu ya, ketika kita bicara konteks politik luar negeri, tentu kita nggak bisa melepaskan dari prinsip bebas aktif. Apakah prinsip ini kemudian masih relevan? Menarik yang kemarin sebenarnya disampaikan salah satunya oleh Pak Ganjar ya, bicara soal redefinisi prinsip bebas aktif. Nah, saya sebenarnya menunggu-nunggu nih apa yang dimaksud ya redefinisi dalam konteks situasi politik global sekarang. Tapi kalau kita lihat, sebenarnya gini, ada 4 hal ya yang perlu kita perhatikan ketika kita bicara situasi politik global sekarang berkaitan dengan politik luar negeri Indonesia. Yang pertama tentu isu bagaimana kita menempatkan diri di dalam pertarungan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Isu Laut Tiongkok Selatan kemarin juga diangkat ya. Itu menjadi isu yang penting, isu yang strategis. Apalagi kalau kita kaitkan misalnya gitu, akan ada pemilihan presiden di Taiwan akhir bulan ini. Kita perlu melihat nih, siapa yang kemudian akan memenangkan? Seorang tokoh yang pro terhadap Tiongkok kah atau yang sangat anti terhadap Tiongkok? Karena ini bisa dianggap nanti mengganggu stabilitas kawasan yang dampaknya mungkin bisa ke Laut Tiongkok Selatan dan ke kita. Yang kedua, ketika kita berbicara mengenai ketegangan di semenanjung Korea Selatan dengan Korea Utara. Nah, isu ini tentu perlu disikapi dengan bijak ya, karena rasanya sudah lama ya isu Laut Tiongkok Selatan ini pakai tanda kutip ya, digarap, tapi ternyata tidak selesai-selesai. Sudah masuk ke mahkamah internasional juga tidak selesai-selesai. Nah, pertanyaannya kalau kemarin gitu ya, apa yang bisa dia lakukan? Pak Ganjar bilang perlu adanya kesepakatan sementara, yang rasanya juga tidak mudah. Kalau misalnya itu menurut Pak Anies dibawa ke dalam ranahnya ASEAN pun, itu juga tidak mudah. Sekali lagi kita perlu merubah mungkin ya proses pengambilan keputusan di ASEAN. Konsensus itu perlu dipertanyakan. Yang
rasanya juga tidak mudah. Mungkin voting mungkin lebih ini ya, lebih realistik ya untuk mengambil keputusan. Voting bisa, tapi kan poin pentingnya ya kita harus rubah mekanismenya, dan takes time lah Pak. Takes time dan butuh waktu. Nah, saya melihat isu ini perlu disikapi dengan bijak oleh pemimpin yang sekarang dan yang akan datang. Yes. Oke. Artinya apa? Salah satu cara mungkin yang bisa membuat situasi ini kemudian menjadi lebih stabil gitu ya, tidak gonjang-ganjing, ketika misalnya perlu adanya pendekatan bilateral. Pendekatan itu yang paling mudah gitu ya untuk mendinginkan suasana. Dan ini yang sudah dilakukan oleh Tiongkok dengan negara-negara misalnya Kamboja, Vietnam sudah dilakukan. Sayangnya dengan Filipina enggak, makanya gontok-gontokan terus. Nah, itu tantangan besar untuk pemerintah yang akan datang gitu ya. Kita sampai sekarang bisa memanage itu gitu. Walaupun dalam konteks keketuaan ASEAN kita belum selesai gitu ya. COC sudah dibuat pun juga code of conduct, tapi kan juga tidak dijalankan. Tantangan yang kedua menurut saya ketika kita bicara mengenai krisis kemanusiaan. Bagaimana Indonesia bisa menempatkan diri, mendorong gitu ya ketika misalnya isu kemanusiaan gak usah jauh-jauh sampai ke Timur Tengah. Yang dekat ada nih gitu ya. Isu kemanusiaan di Provinsi Rakhine, Myanmar. Bagaimana kita bisa melihat ada gesekan antara masyarakat lokal Aceh dengan pengungsi yang datang. Refugees itu ya, pengungsi di Aceh. Ini kan salah satu hal yang bisa dilakukan oleh Indonesia. Tidak melalui ASEAN, tapi bisa melalui pendekatan-pendekatan bilateral. Dan sebenarnya sudah dilakukan, Kang. Sudah, kita berbulan-bulan gitu ya sejak awal tahun lalu. Tahun 2023 tuh kita sudah melakukan yang namanya diplomasi diam-diam, quiet diplomacy. Mendekati pemerintah Myanmar, mendekati pemerintah Bangladesh memang belum berhasil. Tapi rasanya ini perlu digarap. Yang berikutnya tantangan dalam konteks politik luar negeri kita ini sekarang gitu ya. Sesuatu atau isu yang sebenarnya berdekatan dengan kita dan berdampak besar untuk kita. Isu climate change, perubahan iklim ini, pemanasan global. Kemarin juga sudah diangkat oleh Pak Anies, walaupun kemudian ya tidak di follow up dan tidak dieksplor lebih dalam. Sayangnya ya, mungkin karena keterbatasan waktu. Kenapa ini penting gitu? Indonesia perlu menunjukkan komitmen kita terhadap bagaimana kita beralih gitu ya ke energi yang lebih bersih, energi hijau. Bagaimana kemudian kita menunjukkan komitmen dan bersepakat dengan dunia internasional untuk mempromosikan aktivitas ekonomi hijau misalnya. Jadi tantangan-tantangan itu yang bisa atau sangat relevan dengan prinsip bebas aktif yang sekarang nih, yang sedang kita jalankan. Tapi kadang-kadang juga orang salah. Kang Deddy pasti paham ya gitu ya. Ketika kita bicara prinsip bebas aktif itu kan bebas tuh bukan kemudian netral ya. Orang-orang kadang-kadang sering terbuai dengan karena kita pionir dari gerakan non-blok, oh bebas tuh non-blok. Bukan. Bebas kan sebenarnya kita bebas menentukan sikap kita. Betul dalam konteks dulu perang dingin, bebasnya kita tuh tidak memihak blok barat, tidak memihak blok timur. Tapi kalau dalam konteks sekarang, itu yang sebenarnya mungkin ya, yang kemarin ingin digagas oleh Pak Ganjar. Redefinisi. Ya. Artinya kita harus berani gitu ya. Sebagai negara, kita kan sekarang bisa mengklaim kita negara middle power lah gitu ya. Harusnya kita berani mengklaim ke siapa kita kemudian berpihak. Konteks ini pun gitu ya, bebas aktif ini yang kita bisa terapkan dalam konteks Laut Tiongkok Selatan. Tegas. Jangan kita kemudian hanya ikut gitu ya dalam pertikaian antara ya Laut Tiongkok Selatan selain isu dari kepentingan nasional Tiongkok kan sebenarnya persaingan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Harusnya kita firm kita mau di mana gitu ya. Posisi kita tuh ada di mana? Bebasnya kita itu sebenarnya ada di situ. Jadi, mau menentukan bebas aktif itu damailah. Ya, damai betul, itu tujuan karena sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dari luar kan gitu. Itu yang orang-orang sering salah kaprah. Sama seperti independensi pers. Yang disebut independensi pers itu bukan netral dan tidak boleh memihak, boleh gitu. Kebebasan pers itu sebenarnya kan dia berhak
Misalnya gitu ya, pers itu sangat keras terhadap pemerintah, memberikan kritikan-kritikan tajam. Itu sebenarnya salah satu bagian dari kebebasan pers. Kita elaborasi soal redefinisi itu ya. Pertama dulu waktu Hatta cerita mengayuh di antara dua karang itu kan kekuatan waktu itu kan bipolar gitu kan. Nah sekarang kan sudah multipolar gitu. Artinya berarti itu harus diredefinisi. Yang kedua, bebas aktif itu tidak berarti kita ya tidak di mana-mana gitu, ya kan? Tapi sesuai dengan national interest kita, misalnya kita harus memilih gitu kemana arah gitu kan. Gitu. Ini yang menarik ya Kang ya. Jadi begini. Sebentar, termasuk misalnya kan selama ini brandingnya politik luar negeri Jokowi itu ke China misalnya kan gitu. Nah kan itu juga harus jadi bagian dari redefinisi gitu. Silakan. Nah jadi gini, menarik yang tadi Kang Deddy mulai dengan pemikirannya Hatta ya. Betul di tahun itu di awal gitu ya, ketika pidatonya dia ya bicara mendayung di antara dua karang itu kan sebenarnya karang barat dan karang timur gitu ya. Tapi kalau kemudian kita baca tulisan Hatta di Foreign Affairs tahun 1953 itu menarik di situ gitu ya. Dia menjelaskan dengan detail apa yang dimaksud dengan prinsip bebas dan aktif. Oke. Independen itu dijelaskan di situ bahwa Indonesia boleh memihak. Dan rasanya ini yang sedang kita jalankan sekarang. Misalnya tadi Kang Deddy sudah bilang gitu ya. Kita dekat dengan Tiongkok. Oke. Dalam konteks ekonomi betul. Dekat kita dengan Tiongkok kok gitu ya. Kita punya beberapa kerjasama gitu ya. Tiongkok salah satu mitra dagang terbesar kita gitu. Tapi di sisi lain sebenarnya secara ideologis enggak. Nah, rasanya kalau kita melihat potret masa lalu betul kan ada poros ya. Tapi kalau sekarang rasanya enggak. Tapi kalau kita lihat dalam konteks yang lain, bebasnya kita punya kerjasama pertahanan, kita punya kerjasama militer yang cukup erat dengan Amerika Serikat. Garuda Shield misalnya. Ya kan yang baru-baru ini dan kayaknya terus ya dijalankan. Itu kan besar-besaran latihan militer gabungan gitu ya. Bersama yang itu sebenarnya menunjukkan sikapnya kita kok. Kita tidak kemudian melulu hanya ke Tiongkok, tapi kita juga tidak melulu hanya ke Amerika Serikat. Kenapa? Karena politik luar negeri itu selalu berdasarkan seperti yang tadi Kang Deddy bilang, kepentingan nasional. Kepentingan nasional is all about political considerations dan economic rational. Pertimbangan politiknya apa? Disinilah kita bermain. Kita nggak bisa hanya kemudian misalnya ikut ke satu negara. Kita nggak bisa misalnya hanya terus nempel dengan negara A misalnya. Saya nggak menyebut negaranya ya. Misalnya dengan negara A. Once kita perang atau once negaranya hancur, habis kita. Artinya kan kita perlu memupuk ya. Ini yang rasanya kemarin sempat muncul. Sayangnya tidak digarap gitu ya. Dalam visinya Pak Prabowo, politik tetangga yang baik. Oke, kita masuk ke perdebatan nih. Nah, berapa persen misalnya isu-isu strategis itu teraktualisasikan ya, terwacanakan di dalam perdebatan itu. Tentu ada beberapa ya poin yang kita catat memang dimunculkan gitu. Debat Capres kemarin tuh memang ya saya bilang tidak ideal ya. Tidak ideal karena formatnya. Format artinya saya berpikir mungkin format yang paling tepat itu moderator ya fungsinya hanya mengatur jalannya saja gitu. Jadi pertanyaan langsung aja direct antara panelis dengan kandidat atau di antara para kandidat gitu. Kalau ini kan kemarin enggak ya. Jadi Anda menangkap dari 18 persoalan yang dirumuskan oleh panelis itu yang terambil ternyata hanya isu-isu yang tadi belum tentu yang kekinian, yang burning isu gitu. Misalnya Rohingya gitu ya yang di Aceh itu kan nggak keluar itu padahal itu karena kan memang formatnya Kang ya. Jadi kan mereka pick bola itu ya, kemudian misalnya C atau apa gitu nanti pertanyaan nomor berapa gitu. Sayangnya itu yang tadi saya bilang, format debatnya mungkin yang juga perlu disiasati ya gitu.
Ya diubah lah ya. Diubah. Itu akan lebih menarik ketika misalnya format debatnya langsung direct antara panelis dengan si kandidat. Jadi orang bisa melihat. Oke, artinya kita menyimpulkan bahwa isu yang diangkat, wacana yang diangkat, kalaupun relevan, tetapi tidak cukup terelaborasi karena kendala waktu. Betul. Gitu. Yang kemarin kedua, contoh ya, ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya menarik. Menarik tapi waktunya hanya 1 menit. Itu yang membuat orang kemudian kehilangan gitu ya. Dan di satu sisi gitu, dengan waktu yang terbatas, harusnya para kandidat tuh punya strategi komunikasi yang efektif. Makanya saya selalu bilang gitu ya, debat itu adalah the art of delivering important messages. Seni menyampaikan pesan-pesan yang penting. Karena mungkin dalam waktu yang sangat terbatas, tapi orang bisa menangkap benang merahnya, substansinya gitu ya. Dan aktualisasinya, implementasinya, enggak hanya sekedar ngomong. Kalau kemarin sih, sekali lagi mungkin untuk saya ya, pribadi itu tidak keluar. Semua hanya bicara sesuatu yang normatif. Gitu ya. Penyelesaian Laut Tiongkok Selatan, kesepakatan sementara, tapi tidak dijelaskan kesepakatan sementaranya seperti apa, siapa yang harus menjadi inisiator, siapa yang harus bersepakat, apakah Tiongkok dengan 4 negara yang mengalami konflik langsung gitu ya, Vietnam, Malaysia misalnya, Brunei, Filipina gitu, atau misalnya semua negara-negara anggota itu ASEAN, atau misalnya melibatkan Amerika Serikat. Di antara 3 kandidat kemarin yang berdebat itu, yang paling normatif siapa menurut Anda? Kita bicara begini. Pertama ya, kan kita mulai dengan visi misi ya. Visi misi itu harus diakui, surprisingly nih ya, cukup mengejutkan. Pak Ganjar tuh sangat detail bicara soal visi misi. Pak Anies dia bicara cukup detail dengan isu-isu yang lokal, dikaitkan dengan cyber attack, dikaitkan dengan judi online dan lain-lain. Pak Prabowo gitu ya, itu bicara ada 1 poin penting sebenarnya gitu ya, politik tetangga yang baik. Jadi kalau dilihat sebenarnya yang normatif itu ada 2, Pak Prabowo dan Pak Anies. Pak Ganjar mungkin lebih bisa konkret ya, karena dia bicara langsung gitu ya. Politik luar negeri. Harusnya kan begitu. Debat tuh harusnya persiapannya matang gitu ya. Kalau kita lihat kemarin kan sebenarnya ada banyak poin-poin, ada banyak jawaban yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Jadi menyerang personal gitu ya. Terus kemudian kalau dengan bahasa anak-anak muda sekarang gitu ya, baper. Ngambek sebentar, kemudian menjawab, tapi menjawabnya juga luas kemana-mana gitu. Jadi kalau bicara misalnya komentarnya Mas Anies atau Profesor, itu udah personal attack kira-kira gitu. Ya. Tapi kalau misalnya bicara tentang Pak Anies tanya berapa nilai yang layak menurut Anda mengenai pertahanan ini? Ini bukan bicara personal, tapi kinerja pertahanan kan yang ditanya itu. Nah, Pak Ganjar bilang 5 gitu. Nah, Anda sendiri berapa? Akan nanya balik kan ke Pak Anies itu. Oh, saya sih 11 gitu. Dari 100. Nah, itu tidak masuk personal attack karena yang dievaluasi itu adalah kinerjanya. Betul. Gitu. Sebenarnya dalam debat sah kok. Ya. Sah aja kan kalau mau menyerang gitu. Kalau kita misalnya lihat debat capres Biden dan Trump dulu ya ngomong bahasa-bahasa misalnya maaf ya goblok gitu, keluar di situ. Tapi kan budaya kita beda. Aturan mainnya berbeda gitu. Nah, ini yang kemarin sayangnya gitu ya, tidak muncul. Ekspektasi orang memang cukup tinggi terhadap Pak Prabowo ya. Tapi karena dia sebagai Menhan, dia juga TNI gitu ya. Ekspektasi orang seperti itu. Dan kalau kita lihat di medsos, orang selalu bilang pasti yang menguasai panggung Pak Prabowo gitu. Tapi jangan lupa, Pak Prabowo itu baru pegang Kementerian Pertahanan itu tahun 2019. Sebelumnya kan enggak.
Sebelumnya malah dia banyak berkutat di isu-isu pertanian. Kan pernah jadi ketua HKTI ya. Jadi isunya dia di sana. Makanya ketika dia di Kementerian Pertahanan pun salah satu yang digarap kan food estate yang kemudian serang, disindir gitu ya. Nah, itu yang tadi saya bilang. Ketika kita melihat gitu, debat itu harusnya jangan hanya bicara hal-hal yang normatif, tapi singkat langsung konkret, A, B, C. Dan tidak perlu terlalu panjang. Kalau kita lihat, baru sekarang muncul iklannya kinerja Kementerian Pertahanan. Harusnya kemarin itu disampaikan gitu ya. Bicara Inhan seperti apa, bicara kesejahteraan prajurit TNI seperti apa, bicara soal pengembangan sistem pendidikan. Menarik kan yang kemarin dia bilang ketika ada 4 fakultas baru di Unhan gitu ya, yang sangat relate dengan isu-isu kekinian, dengan dunia digital yang baru gitu ya. Cyber, teknologi, AI, dan lain-lain. Itu menarik. Harusnya kemarin keluar. Sayangnya kan enggak. Ya, dan ternyata yang keluar itu adalah karakter seseorang ya, yang tadi soal psychological maturity kelihatannya yang tereksploitasi gitu, sehingga orang bisa menonton, oh ini aslinya, kira-kira gitu. Itu kan strategi juga itu kan. Membuat orang kemudian tidak fokus dan akhirnya tidak fokus. Kalau kita lihat apa yang di iklan di salah satu harian nasional ya, keluar iklan kinerja Kementerian Pertahanan, harusnya itu yang disampaikan kemarin. Ketika misalnya Pak Ganjar bilang berapa skornya? 5. Langsung dibantah dengan kinerja seperti ini loh. Sebutkan gitu ya. 6 poin yang ada di iklan itu kan rasanya kalau dalam 1 menit bisa itu. Bisa itu, Kang. Gitu ya. Misalnya bicara juga soal itu anggaran gitu ya. 700 triliunnya nggak perlu, rasanya sih tidak 700 triliun, tapi roughly kalau dibulatkan itu ya keseluruhan. Tapi itu 5 tahun loh. Bukan per tahun. Dan itu terbagi ke modernisasi alutsista, kesejahteraan gitu ya. Kemudian dukungan manajemen misalnya, dan hal-hal yang lain. Pendidikan, untuk pelatihan sumber daya manusia gitu. Jadi harusnya itu juga bisa di-counter daripada kemudian hanya bilang ada hal yang mungkin tidak bisa dikeluarkan, atau misalnya kemudian ya pakai tanda kutip ya menyalahkan kementerian lain bahwa ini ada yang begini. Betul ada pandemi COVID-19. Betul kok. Dan sebenarnya bisa dengan jawaban yang sedikit lebih elegan gitu ya, bisa kemudian meraih simpati gitu ya, bahwa ada pandemi COVID-19, sesuatu yang extraordinary event. Kejadian yang sangat luar biasa. Disitulah butuh kebesaran hati dengan tetap memperhatikan kebutuhan Kementerian Pertahanan, tapi sebagian besar anggaran atau sebagian anggaran itu dialihkan untuk fokus kepada tadi Pak Prabowo di visi misinya kan selalu menyebut melindungi warga negara Indonesia. Itu poinnya. Dengan elegan dia sampaikan, mungkin orang kemudian publik akan melihat simpati yang besar bahwa wah, sifat kenegarawannya keluar ya, bahwa kementeriannya rela berkorban sedikit untuk menyelamatkan sesuatu yang sedang terjadi yang sangat heboh ini ya. Nah, pandemi itu yang kemudian dieksploitasi oleh Pak Anies mengenai kepemilikan 340.000 hektar. Ya, jadi di satu pihak ada seorang pemimpin yang punya aset seperti itu, di pihak lain prajurit yang ya untuk makan minumnya kurang gitu, berapa misalnya per tahun ganti seragam, kan itu urusannya Menhan gitu ya. Kalau dilihat ya sebenarnya sekali lagi, kalau kemudian tidak menggunakan aspek psikologis ya, tidak terlampau emosional, sebenarnya jawabannya mudah kok. Gitu ya, ketika kita bicara kemarin itu ya. Pertama, rasanya kepemilikan lahan itu dibolehkan oleh undang-undang, oleh aturan. Artinya nggak ada yang dilanggar kok. Gitu. Ini kan hak guna pakai apa gitu? Hak guna gitu ya. HGU kan. HGU. Jadi artinya sebenarnya lagi 50 tahun misalnya. Sebenarnya kan boleh kan. Dan dia tidak melakukan hal yang bertentangan dengan ini kok, aturan. Yang kedua, dia sampaikan bahwa 700 triliun anggarannya Kementerian
pertahanan itu digunakan untuk salah satunya kesejahteraan prajurit. Sebutkan misalnya gitu ya, uang makan misalnya dia naikkan, ya ada kenaikan kok gaji ya yang kemarin disebutkan gitu. Memang tidak rutin seperti yang dulu karena memang situasinya kan ada pandemi COVID-19. Hal-hal seperti itu mestinya tampilkan gitu ya, supaya publik juga melihat bahwa ya kalau yang urusan kepemilikan tanah itu kan hak pribadi. Siapapun boleh. Ada persoalan pertama mungkin ketidaksiapan, dan mungkin ada asumsi bahwa efek dari debat itu mungkin tidak terlalu berpengaruh ya. Nah, alasan yang berikutnya ya bagi dia easy going aja menghadapi debat itu, mungkin suaranya sudah tinggi gitu, melebihi yang lain gitu. Nah, tapi intinya mungkin dari situlah kemudian hasil akhirnya adalah bahwa show ya debat kemarin itu dimenangkan oleh Ganjar dan Anies kan gitu. Nah, iya kan, kira-kira gitu kan gitu. Kalau saya lihat sih kalau kita bicara ketidaksiapan, saya rasa semua siap kan. Problemnya memang di awal ya, ketika sisi emosi itu dicolek, yang kemudian membuat jadi buyar kan. Itu bagian dari strategi juga. Karena mungkin timnya Pak Prabowo sangat yakin Pak Prabowo menguasai. Padahal kalau kita lihat yang dikuasai misalnya ya, melihat latar belakang Pak Prabowo, mungkin yang dikuasai hanya isu atau tema pertahanan. Ya, tidak yang lain-lainnya. Tidak yang lain-lain. Misalnya bicara globalisasi. Globalisasi juga kemarin kan sebenarnya juga nggak dibuka banyak ya, tidak dieksplor banyak gitu ya. Perkembangan AI misalnya gitu ya, kan tidak digali dalam gitu. Oke, saya mau tadi menyimpulkan untuk mengakhiri gitu ya, bahwa ya tadi debat kemarin itu ya tadi Pak Prabowo memang dalam tanda petik kalah di antara kandidat yang lain. Nah, yang menarik itu kenapa kemudian setelah debat itu ya dibawa ke ranah umum gitu. Jadi kelihatannya perdebatan itu dibawa ke bukan tempat perdebatan, dengan klarifikasi sampai kemudian melibatkan Pak Lurah gitu menanggapi segala macam. Nah, itu menurut Anda gimana nih? Apakah kita memang budaya yang belum siap gitu untuk debat, dan setelah debat itu tidak puas, nah lalu terus-menerus ya tidak selesai dibawa keluar? Seharusnya memang tidak perlu ya pimpinan kemudian memberikan komentar. Rasanya itu tidak perlulah gitu. Biarkan saja KPU dengan segala macam formatnya gitu ya, membuat aturan main yang membuat debat seperti yang terjadi. Dan debat juga memang suka tidak suka boleh kok, selama tidak kemudian bicara isu-isu sara ya. Menyerang personal boleh kok. Karena itu memang bagian ketika bicara soal karakter nantinya seorang pemimpin seperti apa gitu. Apa kemarin mudah? Bayangkan coba kalau misalnya seorang pemimpin dalam satu forum internasional gitu ya. Kalau misalnya forum-forum kayak di Perserikatan Bangsa-Bangsa gitu ya, itu kan orang cuek aja ngomong gitu ya. Lepas aja ngomong bahwa misalnya ngomongin Israel, negara teroris. Bayangkan kalau kemudian tidak dengan kepala dingin kita tanggapi gitu. Jadi seharusnya tidak perlu ya seorang pemimpin gitu cawe-cawe gitu, mengomentari lah. Biarkan saja gitu. Malah yang ditakutkan nantinya gitu ya, dengan berkomentar seperti itu gitu, itu akan kemudian fire back ya. Orang kemudian melihat ini kan untuk apa kepentingan ya, bahwa ada putranya misalnya di situ gitu. Kita lihat sama-sama lah betapa mengejutkan di debat cawapres pertama ya. Mas Gibran bisa dengan sangat lugas gitu ya, dan nyaman gitu ya, menyampaikan ide-ide yang menurut saya baik gitu ya. Terlepas dari apapun ya, tuduhan-tuduhan ada segala macam, 3 mic lah segala macam gitu. Tapi jangan sampai juga kemudian
suasana debat yang memang sudah diatur, suasana persiapan menjelang pilpres ini kemudian ya bahasa Kang Deddy tadi cawe-cawe gitu ya. Dia susupi dengan ya itu loh, kepentingan-kepentingan, biarkan saja gitu. Oke, terima kasih. Itulah bincang-bincang saya dengan Pak Arnold Christian Pakpahan. Sampai jumpa. Terima kasih, Kang. Sama-sama. Minum dulu.